dengan tujuan memberikan pendidikan agama Islam kepada anak-anak mulai usia dini, belajar untuk memahami Al-Quran, mempelajari ajaran Islam, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ Al-Qodar Pepelgi yang telah berdiri sejak tahun 1999 mempunyai misi mencetak generasi yang cerdas dan akhlakul karimah dengan misi santri mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar serta dapat mengamalkannya. TPQ yaitu berdiri tahun 1999 yang dirintis oleh Ustadz Ainur Rafiq dan Ustadz Irham Zaki. Pada tahun 1999 itu ada beberapa anak saja yang ingin mengaji di lingkungan Masjid Al-Qodar ini, dan anak-anak semakin bertambah. Alhamdulillah tahun 2019 itu anak-anak berjumlah 100 dan sekarang berjumlah 250. TPQ Al-Qodar berada di dalam Masjid Al-Qodar Pepelgi yang beralamatkan di Jalan Jatisari, Gang Masjid, Desa Pepelgi, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajarnya dari hari Senin sampai hari Jumat yang dimulai pada pukul 13.45 sampai dengan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat. Seiring dengan minat belajar santri yang semakin bertambah, TPQ Al-Qodar kini semakin dipercaya oleh masyarakat luas. Terbukti pada tahun ajaran 2024 saat ini terdapat 250 santri yang terbagi menjadi 15 kelas yang dikelompokkan dalam 9 jilid yang masuk pada sore hari dan 2 kelas campuran yang masuk pada malam hari. TPQ Al-Qodar menggunakan metode tilawati. Dari tilawati 1 sampai tilawati 5, materi yang dipelajari yaitu hafalan surat pendek dari surat An-Nas sampai surat Ad-Duha. Ada juga doa-doa harian, kemudian bacaan sholat, sekaligus praktek sholatnya. Kemudian di tilawati 6, anak-anak akan diajari selain menghafal surat dari surat An-Nas sampai Ad-Duha, ada juga tambahan menghafal ayat-ayat pilihan. Kemudian juga mereka mulai mempelajari bacaan gharib, bacaan sholat juga, dan prakteknya. Ilmu tajwid sudah kami terapkan di tilawati 5. Meskipun di tilawati 4, anak-anak sudah diperkenalkan, tapi belum praktek untuk mencari bacaannya. Baru di tilawati 5, mereka akan mencari bacaan dari satu ayat. Mereka mencari per kata dari ayat tersebut, bacaan nama bacaannya apa saja. Kemudian di marhala, di TPQ Al-Qodar terbagi menjadi 3 kelas, marhala ula, marhala wusta, dan marhala akhir. Adapun mata pelajaran TPQ sebagai berikut: tajwid, ayat pilihan, surat-surat pendek, akidah dan akhlak, fikih, doa dan adab harian, bacaan sholat dan praktek, gharib dan musik kilat, bahasa Arab, qot, kegiatan ekstrakurikuler, tadarling, banjari. Pencapaian serta prestasi yang telah diraih dalam berbagai bidang pendidikan serta dalam berbagai kompetisi kegiatan keagamaan menjadi saksi semangat yang luar biasa dari para santri serta wujud dedikasi sepenuh hati para asatidz di TPQ Al-Qodar. Alhamdulillah banyak juga prestasi yang diraih oleh TPQ Al-Qodar seperti tartil Al-Quran juara 1, kemudian lomba adzan juga juara 1, semuanya tingkat kecamatan. Kemudian ada juga lomba surat pendek, itu juga tingkat kecamatan, di anak PAUD yang juara 1, hafalan surat pendeknya. Kemudian masih banyak lagi seperti yang kami pajang di belakang saya ini,
Ada juga lomba fashion show, itu juara 1 kecamatan untuk ekstranya, kemudian juara 1 Banjari juga untuk kecamatan. Para asatid yang berjumlah 17 ustada yang rata-rata bergelar sarjana pendidik, mereka dituntut tidak hanya mengajar, membimbing, serta memberikan nilai kepada para santri, tetapi mereka sedang mempersiapkan pemimpin masa depan yang cerdas dan berakhlakul karimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mughfirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa sunyiratil jibalu fakanat saraba. Shadaqallahul azim. Melihat kemampuan buah hatinya dalam belajar ilmu Al-Quran yang berkembang pesat, begitu juga dengan ketaatannya dalam beribadah, para wali santri menaruh harapan besar agar TPQ Al-Qodar terus berkembang dan selalu memberikan pengabdian yang terbaik kepada para santri. Perkembangannya bagus sekali, baik dari tahun ke tahun, prestasinya juga meningkat. Jadi dia semakin disiplin, semakin rajin, untuk sholatnya pun juga tidak perlu ngotot-ngotot atau ngoyo-ngoyo untuk kayak obrak-obrak gitu loh. Harapan saya semoga selama belajar di sini, mengaji di sini, ilmunya bisa bermanfaat dunia dan akhirat. Para pengajar, ustazah di TPQ sini sukses selalu dan terima kasih banyak sudah memberikan ilmu yang terbaik kepada putra-putri kami. Al-Quran sebagai pedoman dasar yang mengatur kehidupan umat muslim dengan menguatkan ilmu Al-Quran serta memberikan pemahaman dasar sesuai nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tentunya akan menjadi bekal yang sangat bermanfaat bagi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Masih berada di lokasi yang sama di bawah Yayasan Masjid Al-Qodar PP Legi, guna menampung minat santri TPQ yang ingin memperdalam ilmu Al-Quran. Setelah 16 tahun sejak TPQ berdiri, tepatnya pada tanggal 12 Oktober 2015, PTQ Al-Qodar lahir untuk mencetak generasi penghafal Al-Quran yang berakhlakul karimah dan berwawasan luas. Dengan berbagai kegiatan untuk generasi Qurani guna memahami Islam secara kafah dan moderat. Di PTQ Al-Qodar ini, karena memang basisnya adalah masjid, kemudian kami belum memiliki pondok, kemudian kami mengadopsi kurikulum pondok. Jadi meskipun kami ini belum ada pondok dan memang santri tidak tinggal di masjid atau di pondok, namun kegiatannya sudah hampir mirip dengan yang ada di pondok pesantren pada umumnya, yaitu kita memulai program ngaji itu pada subuh. Jadi santri subuh sudah datang, kemudian setor ziyadah. Ziyadah itu adalah menambah Al-Quran, menambah hafalannya. Kemudian nanti sore ketika mereka pulang dari sekolah, itu mereka mengaji murojaah dari sore hingga malam.
atau sampai mereka selesai menyetorkan murojaah hafalannya. Dengan memanfaatkan serambi dan area sholat di lantai 1 dan lantai 2 Masjid Al-Qudar PP Legi, proses belajar mengajar PTQ Al-Qudar dimulai pada pagi hari pukul 5 sampai pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan pada sore hari pukul 17 sampai 20 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Dengan jumlah murid sebanyak 150 santri yang terbagi menjadi 5 kelas, dikategorikan berdasarkan jumlah hafalan juz dan usianya. Kelas Iqdad, juz 30 dan juz 1. Kelas Ibtida, juz 2, 3, dan 4. Kelas Tamhidi, juz 5 sampai juz 8. Kelas Takhasus, juz 9 sampai juz 29. Kelas Mahasantri, usia kuliah sampai lansia, dan kelas santriwani, usia dewasa yang mengaji mulai dari Iqra. Adapun mata pelajaran serta kegiatan ekstrakurikuler sebagai berikut. Mata pelajaran PTQ, Tahsin, Pra-Tahfidz, Tahfidz. Kegiatan ekstrakurikuler, bahasa Arab, Qori'ah, Akidah, Akhlak. Para asatid yang berjumlah 6 al-hafidz, kesemuanya hafal 30 juz, lulusan dari pondok pesantren tahfidz di Malang, Madura, Jombang, dan Jogja. Mempunyai latar belakang pendidikan minimal S1 dengan bacaan standar dan bersanad. Beliaulah yang mengemban amanat untuk mencetak ahlullah, ahlu Quran yang menjaga halamullah dan menjaga nilai-nilai adab serta akhlak yang mulia. Jadi untuk pesantren tahfidz Al-Quran Al-Qudar, di sini kami menerapkan metode murojaah serta ziyadah yang kami anut dari para guru-guru kami terdahulu, di mana tempat kami belajar yang sanadnya tersambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk kami melakukan pengajaran di bidang tahfidz kepada anak-anak, kami menerapkan ada beberapa cara, yakni cara yang pertama yang intensif itu akan lebih ekstra bagi anak-anak yang mempunyai kemampuan IQ yang lebih tinggi. Mereka bisa di-push untuk hafalannya bisa hingga mencapai titik khatam. Lanjutnya untuk Qur'annya kami lebih mengedepankan tajwid, tartil, serta bacaan yang sesuai dengan ilmu-ilmu tajwid yang sudah ada. Untuk perolehan hafalan, kami melakukan target hafalan tiap anak-anak sesuai dengan kemampuan masing-masing kecerdasan mereka, karena di sini kami menerima tidak hanya kelas SD saja, tapi juga kami menerima tingkat sekolah menengah, bahkan sampai orang-orang yang sudah bekerja, orang-orang yang sudah berkeluarga. Untuk mendorong para santri dalam memperdalam dan meningkatkan hafalan Al-Quran, baik dari aspek kelancaran bacaan, tajwid dan makhrajul huruf, lagu, serta adab, para tahfidz dan tahfidzoh sering mengikuti dan berhasil memenangkan perlombaan baik di internal dan eksternal pesantren di berbagai tingkatan. Alhamdulillah untuk prestasi beberapa dari santri-santri pesantren tahfidz Al-Quran Al-Qudar, beberapa sudah memenangi di beberapa tingkatan. Yang pertama tingkatan lingkup sekolah, itu rata-rata dari santri kami memenangi di sekolahnya masing-masing, baik itu tingkat sekolah dasar, madrasah tsanawiyah, ataupun sekolah-sekolah umum menengah ke atas lainnya. Untuk tingkat kabupaten ataupun tingkat wilayah, beberapa ada santri dari kami juga memenangi, baik itu di tingkat Sidoarjo yang dilaksanakan oleh
lembaga MTQ umum maupun khusus. Alhamdulillah kami PTQ Al-Qadar selama kurang lebih 8 tahun ini telah memberikan kontribusi kepada masyarakat. Meskipun santri yang ada di PTQ Al-Qadar ini tidak mondok, namun alhamdulillah telah mencetak banyak sekali penghafal Al-Quran, baik yang sudah khatam atau yang sudah di atas 20 juz atau yang 10 juz, dan itu telah memberikan manfaat langsung bagi santri sendiri dan juga wali santri. Terutama dengan mereka menghafalkan Al-Quran, salah satu faidah, salah satu manfaatnya adalah mereka kemudian mudah mendapatkan akses jalur pendidikan, baik untuk masuk di jalur pendidikan beasiswanya atau setidaknya jika tidak mendapatkan beasiswa, namun mereka barangkali masuk di perguruan tinggi atau sekolah negeri itu dengan mudah. Keberadaan TPQ dan PTQ Al-Qadar yang telah banyak memberikan kontribusi kepada masyarakat luas dalam mencetak generasi Qur'ani yang berakhlakul karimah. Dari tahun ke tahun, komitmen tersebut selalu dijaga dan berusaha untuk terus ditingkatkan. Namun banyaknya anak didik yang mencapai 400 santri yang di setiap harinya memanfaatkan seluruh ruangan masjid dalam proses belajar mengajarnya, saat ini rasanya cukup mengganggu ketenangan bagi jamaah masjid yang akan melaksanakan sholat berjamaah di rentang waktu jam pelajaran. Untuk itu, Yayasan Masjid Al-Qadar yang sebelumnya telah merencanakan pembangunan gedung khusus untuk TPQ dan PTQ Al-Qadar, kali ini akan segera memulai proses pembangunannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh jamaah dan wali santri Masjid Al-Qadar, kami mohon doa restu dan dukungannya. Insya Allah kami akan melaksanakan pembangunan menara masjid, gedung TPQ Al-Qadar, dan juga pondok pesantren Tahfidzul Quran Al-Qadar. Dalam hal ini kami sangat mengharapkan bantuan dan dukungan dari panjenengan. Berapapun sumbangsih yang panjenengan berikan, insya Allah akan sangat membantu untuk kami, dan insya Allah itu merupakan amal jariah untuk panjenengan semua dan akan mendapatkan tempat yang terbaik di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.